Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Novitasari. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menguji SEM dengan Amos. Nah, di sini saya menggunakan Amos versi 26. Nah, sebelum itu di sini worksheet-nya kita ubah. Kita ubah dengan yang landscape. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menggambar model yang akan kita teliti, yaitu untuk variabelnya seperti ini. Kemudian untuk indikator, nah di sini saya memiliki untuk masing-masing variabelnya 3 indikator. Nah, di sini saya akan duplicate seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan membuat penghubungnya atau tanda panahnya. Nah, kita agar lebih rapi, saya buat untuk membuatnya di tengah, saya menggunakan resize the path diagram to fit on the page. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan merotate indikator seperti ini, lalu ini di bawah. Nah, satu lagi yang akan kita hubungkan yaitu antara variabel dengan variabel z-nya. Nah, kemudian untuk ini akan saya kebawahin biar lebih rapi. Nah, setelah seperti ini, kita akan membuat nama variabelnya. Variabel pertama saya buat harga, yang kedua kepercayaan, promosi dan minat beli. Nah, setelah itu di sini saya sudah menyiapkan data yang akan kita analisis. Nah, ini kita masukkan dulu datanya ke aplikasi Amos. Itu dengan cara klik file, kemudian pilih data files, kemudian pilih yang file name, lalu pilih data yang akan kita analisis. Nah, di sini saya menggunakan format Excel 5.0. Nah, setelah itu untuk memindahkan setiap indikatornya ke dalam kotak-kotak ini.
ini dengan cara klik view, kemudian pilih yang variables in dataset. Nah, ini kita drag satu-satu seperti ini. Nah, kemudian saya akan membuat dan ini akan saya rotate. Nah, setelah seperti ini, untuk menamakan lingkaran-lingkaran yang ini, saya sini menggunakan plugins, kemudian pilih name unobserved variables. Nah, setelah seperti ini, lalu sebelum kita melakukan analisis dengan calculate estimate, sebelumnya kita pilih view, lalu pilih analysis properties, lalu di output ini kita centang semua yang akan kita analisis. Nah, setelah itu kita melakukan calculate estimate. Nah, sebelum melakukan analisisnya, pada aplikasi Amos, datanya atau file yang akan kita analisis ini harus disimpan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menamakannya dengan dengan Amos. Save. Nah, ini merupakan hasilnya. Untuk melihat lebih jelasnya lagi, di sini kita bisa melalui view text. Nah, di sini kita lihat G-square-nya sebesar 77,521, degrees of freedom-nya 48, dan probability level-nya 0,004. Nah, di sini yang pertama akan kita analisis yaitu pada uji hipotesis. Kita klik estimate, kemudian kita lihat di output yang pertama atau tabel pertama ini, tabel regression weights. Nah, di sini kita lihat uji validitas dengan uji CFA atau uji validitas konstruk atau indikator, yaitu mengukur apakah konstruk atau indikator mampu atau tidak merefleksikan variabel latennya. Hasil dari tabel tersebut terlihat bahwa semua indikator mampu merefleksikan variabel latennya, atau semua indikator dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel laten karena memenuhi syarat, yaitu nilai critical ratio-nya atau CR-nya lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Nah, tanda bintang yang ada pada tabel itu diartikan bahwa nilainya 0,000. Nah, jadi pada tabel pertama ini kita lihat di p-values-nya dan atau CR-nya aja. Nah, jadi syarat untuk mengetahui apakah setiap variabel itu signifikan
dengan indikatornya adalah apabila p-values-nya itu lebih kecil dari 0,000. Nah, di sini kita lihat untuk yang indikatornya, kita lihat yang Hg sampai Nb saja. Nah, di sini semua bertanda bintang yang artinya nilainya 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05, dan berarti semua indikator ini berpengaruh signifikan. Nah, tetapi pada variabel latennya, kita lihat di sini hanya variabel promosi yang berpengaruh signifikan terhadap variabel minat beli. Karena kita lihat lagi di sini persyaratannya, apabila p-values itu lebih kecil dari 0,005 berarti dikatakan signifikan. Nah, di sini kita lihat hanya variabel promosi terhadap variabel minat beli yang berpengaruh signifikan, dan CR-nya kita juga bisa lihat di sini yaitu lebih besar dari 1,96. Nah, untuk selebihnya variabel yang lain tidak berpengaruh signifikan. Nah, kemudian lanjut ke tabel kedua yaitu standardized regression weight. Nah, di sini kita lihat semua indikator dari indikator harga sampai minat beli. Kita hanya melihat indikatornya saja. Syarat apabila indikator ini memenuhi syarat apabila indikatornya atau nilai per setiap indikatornya lebih besar dari 0,5, atau bisa dibilang memenuhi syarat apabila loading factor atau standardized loading estimate-nya lebih besar dari 0,5. Nah, kesimpulannya bisa kita lihat di sini bahwa semua indikator memenuhi syarat karena nilainya di atas 0,5. Nah, setelah itu setelah melakukan uji validitas, nah di sini kita akan melihat kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, kelemahan dari AMOS ini yaitu kita tidak bisa melihat uji reliabilitas secara langsung dari aplikasi AMOS. Jadi kita perlu melakukannya sendiri atau menganalisanya sendiri dengan menggunakan Excel. Nah, seperti ini. Di sini saya sudah siapkan. Nah, di sini saya juga sudah memindahkan nilai loading factor yang dari tabel standardized regression weight tadi. Nah, saya sudah memindahkannya ke masing-masing variabel. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung loading pangkat 2-nya dengan rumus yaitu sama dengan kemudian pilih nilai loading kemudian kuadratkan. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita drag aja biar tidak lama. Nah, kemudian rumus error yaitu sama dengan 1 dikurang loading factor. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita drag juga. Nah, kemudian ini juga kita lakukan hal yang sama. Nah, setelah ini kita menambahkan semua hasil dari standard loading dan yang loading kuadrat dengan cara sama dengan lalu
ketik sum, lalu kita drag aja semua ini tiga-tiganya, kemudian enter. Nah, setelah ini kita akan mencari construct reliability dan variance extract-nya. Nah, di sini rumus construct reliability yaitu standard loading dikuadratkan per standard loading dikuadratkan ditambah error, sigma dari error atau jumlah. Nah, di sini yaitu kita buat sama dengan, kemudian standard loading, lalu kita kuadratkan dibagi sum of standard loading juga dikuadratkan, lalu ditambah dengan sigma dari error. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga menggunakan rumus yang sama, dikuadratkan kemudian bagi kuadratkan ditambah sigma error. Nah, ini hasil dari construct reliability. Nah, di sini syaratnya construct dikatakan reliable apabila nilainya lebih dari 0,7. Nah, di sini kita lihat masing-masing construct dari masing-masing variabelnya, yaitu lebih dari 0,7. Untuk harga 1,418, kepercayaan 1,464, promosi 1,401, minat beli 1,516. Nah, disimpulkan bahwa semua construct reliability pada masing-masing variabel dapat dikatakan reliable karena sudah memenuhi syarat. Nah, kemudian untuk variance extract-nya kita
gunakan dengan rumus yang di bawah ini, yaitu sigma dari standar loading kuadrat per sigma dari standar loading kuadrat ditambah dengan sigma error. Nah, di sini sama dengan, kemudian kita pilih nilai yang sum of standard loading kuadrat, kemudian dibagi nilai itu juga, lalu ditambah dengan error. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat juga nilai dari varian ekstrak semuanya sama seperti construct reliability. Nah, di sini persyaratannya variance ekstrak dapat dikatakan reliable apabila nilainya lebih besar dari 0,5. Nah, di sini kita lihat semua nilai per masing-masing variabelnya yaitu lebih besar dari 0,5, yang menyatakan bahwa semua variabel pada varian ekstraknya dapat dikatakan reliable atau memenuhi syarat. Nah, setelah itu kita akan melihat di sini goodness of fit-nya. Nah, di goodness of fit ini bisa kita lihat juga di bagian output AMOS yang model fit. Nah, di sini atau dengan lebih gampangnya lagi, kita dapat melakukannya di bagian depan AMOS ini. Kita akan membuat melalui title dengan rumus untuk mencari masing-masing goodness of fit, yaitu di sini saya klik yang ini. Nah, kemudian di sini saya pilih title, lalu di sini akan saya kopikan aja rumusnya yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, setelah seperti ini, di sini saya akan centang yang left align, kemudian oke. Nah, agar lebih rapi, di sini akan saya rapikan lagi. Nah, di sini kita akan menghitung goodness of fit-nya dengan cara calculate estimate. Nah, di sini kita sudah bisa melihat goodness of fit-nya. Nah, untuk chi-square-nya sebesar 77,521,
DF-nya sebesar 48, probabilitasnya 0,004, RMSEA-nya 0,134, GFI-nya 0,732, AGV-nya 0,565, Cimin DF 1,615, TLI 0,885, CFI 0,917. Nah, di sini akan kita lihat apakah semua itu nilainya fit atau tidak. Nah, di sini saya sudah memindahkan agar lebih gampang lagi untuk melihatnya. Di sini sudah saya pindahkan. Nah, di sini persyaratannya yaitu chi-square diharapkan kecil. Nah, di sini kita lihat chi-square-nya adalah 77,521. Nah, apabila dibandingkan dengan chi-square pada tabel dengan alpha 0,05 dan DF 48, di sini sudah saya tuliskan yaitu chi-square tabelnya 65,1708. Nah, di sini persyaratannya chi-square harus lebih kecil atau diharapkan lebih kecil. Sedangkan di sini kita lihat chi-square-nya lebih besar dibandingkan chi-square tabel. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pada nilai chi-square tidak fit. Nah, kemudian pada probabilitas kita lihat di sini signifikan probabilitas yaitu harus lebih besar dari 0,05. Nah, sedangkan kita lihat di sini probabilitasnya itu 0,004, lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu bisa dibilang probabilitasnya itu tidak fit. Nah, kemudian RMSEA-nya di sini kita lihat syaratnya harus lebih kecil dari 0,08. Di sini RMSEA-nya 0,134, yaitu lebih besar dari 0,08. Maka di sini dikatakan juga bahwa RMSEA-nya itu tidak fit. Nah, kemudian pada GFI-nya sebesar 0,73. Di sini persyaratannya harus lebih besar dari 0,9. Nah, di sini juga nilainya tidak fit karena GFI-nya lebih besar, karena GFI-nya lebih kecil dari 0,9. Nah, kemudian AGFI-nya di sini 0,565, sedangkan di persyaratannya diminta harus lebih besar dari 0,9. Nah, dapat dikatakan bahwa AGV-nya juga tidak fit. Nah, kemudian di bagian Cimin DF-nya ini nilainya 1,615. Di persyaratannya Cimin DF harus lebih kecil dari 2. Nah, di sini kita lihat bahwa 1,615 lebih kecil dari 2. Maka bisa dikatakan bahwa Cimin DF ini dikatakan fit. Nah, kemudian pada TLI, nilai TLI yaitu 0,885. Sedangkan di tabel kita lihat ini harus lebih besar dari 0,95. Maka dari itu dapat dikatakan TLI juga tidak fit. Nah, pada CFI yang terakhir yaitu nilainya 0,917. Sedangkan di persyaratannya CFI harus lebih besar dari 0,95. Maka dari itu kesimpulannya bahwa yaitu pada uji goodness of fit nilainya banyak yang tidak fit atau bisa dikatakan nilainya itu kurang baik. Hanya pada Cimin dan DF ini yang memenuhi persyaratan yaitu lebih kecil dari 2. Nah, untuk itu mungkin sebaiknya nilai yang tidak fit ini bisa diubah dengan lebih baik lagi di bagian indikatornya, bagian respondennya atau variabel-variabelnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tutorial uji SEM dengan Amos. Apabila ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.